Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya,
Pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you
been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, oh Lord. Oh, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee, oh Lord. Come on, lift up your voice, sing it out. I exalt thee, oh I exalt thee, oh I exalt thee, oh Lord, oh I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you.
my soul rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I leave my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. You're my King, majesty, and my Lord. You're my King, my desire and my life. Honor you, worship you, adore you, Lord. I give you all my heart and love. You're my King, majesty, and my Lord. You're my King, my desire and my life. Honor you, worship you, adore you, Lord. I give you all my heart. I give you all my heart. I give you all my heart and love. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau kembali pada hari Minggu ini kita bisa kembali berjumpa walaupun secara online. Tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak pernah dibatasi di dalam kehidupan setiap kita. Saya bersyukur kalau hari ini saya boleh kembali dapat kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di keluarga GBI Wow. Dan sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari saya ajak kita bersatu hati untuk kita masuk di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau kembali hari ini Tuhan, kami boleh bertemu Tuhan walaupun secara online, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama dengan kami, dan kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Sekalipun kami melakukannya secara online Tuhan pada hari ini, tetapi kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan akan memberikan setiap kami kelegaan. Bahkan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, biarlah kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau yang akan menjadi penolong bagi kami. Engkau yang memberikan kami hikmat dan pengertian. Engkau yang memampukan kami Tuhan, untuk setiap kami bukan cuma menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan saya kasihi. Hari ini kita mau belajar, kita mau membahas tentang Mazmur 23, yaitu Tuhan Gembalaku yang baik. Waktu saya membaca firman Tuhan ini dan saya merenungkannya, Bapak Ibu, saya percaya hari-hari ini banyak dari kita yang mendeklarasikan Mazmur 23, banyak yang dari kita mendeklarasikan Mazmur 91, kita mendeklarasikannya, kita mendoakannya gitu ya, Mazmur 23 dan Mazmur 91. Sampai pada satu titik saya ditaruhkan di dalam hati saya bahwa umat Tuhan, jemaat Tuhan, bukan cuma mendeklarasikannya, tetapi kita harus mendeklarasikannya dengan iman percaya. Tetapi bagaimana kita bisa mendeklarasikannya dengan iman percaya kalau kita nggak mendapatkan understanding? Firman Tuhan katakan bahwa kita harus minta hikmat dan kita minta pengertian yang dari Tuhan. Oleh karena itu saya coba untuk merenungkan kembali tentang yang namanya Mazmur 23, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Yuk kita baca sama-sama dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Dikatakan bahwa Mazmur 23 ini adalah Mazmur Daud. Bapak Ibu, kalau kita membaca kepada kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, dikatakan bahwa Daud adalah seorang gembala kambing domba yang gak banyak jumlahnya, mungkin cuma 3-4 ekor aja. Tetapi Daud adalah gembala yang setia menggembalakan kambing dombanya. Waktu saya merenungkan hal ini, ada hal yang luar biasa yang saya dapatkan. Tuhan itu adalah Allah yang selalu mau mengkomunikasikan siapa dirinya, tentang kebaikannya, tentang kasih setianya, tentang kuasanya itu kepada setiap kita. Dia mau supaya kita tahu siapa Tuhan yang kita miliki. Dan saya percaya bahwa setiap kita punya latar belakang yang berbeda-beda, setiap kita punya pendidikan yang berbeda-beda. Tetapi buat Tuhan itu tidak ada batasan untuk Dia menyatakan, untuk Dia menyampaikan siapa dirinya kepada setiap kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur 23 ini, kita tahu tadi seperti yang saya katakan, di dalam Alkitab ada tertulis Daud adalah seorang gembala. Gembala kecil, bukan gembala kambing domba yang banyak jumlahnya. Dia adalah seorang gembala kecil. Dan Tuhan menyatakan dirinya, mengumpamakan dirinya kepada Daud sebagai seorang gembala. Dia mengenalkan pribadinya kepada seorang Daud itu sebagai seorang gembala. Karena itu adalah pengertian yang Daud dapat mengerti, gitu ya. Dan di sini dia berkata bahwa aku adalah gembala yang baik. Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala, dan Dia mengumpamakan kita itu sebagai kawanan domba gembalaannya. Tuhan mau menyatakan dirinya, dan Dia mau menyatakan siapa kita di dalam Dia. Tuhan selalu rindu untuk kita punya hubungan dengan Dia, dan Dia akan melakukan berbagai macam cara sesuai dengan pengertian kita untuk Dia dapat menyatakan kepribadiannya buat setiap kita. Oleh karena itu kita boleh bersyukur sekarang ini kalau kita bisa membaca Alkitab dan kita bisa membaca Mazmur Daud di dalam Mazmur 23, di mana Daud menulis Mazmur ini diilhamkan oleh
Roh Kudus, ya, apa yang Tuhan katakan sesuai dengan pengertian Daud. Tuhan berkata kepada Daud di dalam Mazmur 23 ayatnya yang kedua, bahwa kebutuhan dari domba-dombanya adalah cukup makan dan yang namanya ketenangan. Tadi saya katakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 bahwa rancangan kita di dalam Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sebagai domba-domba Tuhan, kita butuh yang namanya makan. Kita butuh, kebutuhan kita adalah makan dan memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena itu adalah rancangan kita di dalam Tuhan. Matius 4 ayat 4 katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi dua hal ini adalah kebutuhan utama kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Yang pertama, kita harus makan yang namanya firman Tuhan untuk manusia rohani kita. Of course lah, yang namanya makanan jasmani pasti kita butuhkan gitu ya. Bahkan orang mungkin makannya cuma sehari 3 kali, kita bisa 5 kali dengan snacking gitu ya. Kenapa? Karena kita suka makan. Tetapi Tuhan mau ingetin saudara, bukan itu aja saudara ya. Kita butuh juga yang namanya makanan rohani. Matius 4 ayat 4 tadi katakan bahwa firman Tuhan itu adalah roti kehidupan, adalah makanan rohani buat manusia rohani kita. Lalu yang kedua dikatakan bahwa kita butuh yang namanya selalu ada di dalam damai sejahtera. Untuk selalu ada di dalam ketenangan. Saudara, kita tahu ada begitu banyak sakit penyakit yang datang oleh karena stres saudara. Nah, tanpa kita sadari saudara, hari-hari ini menjadi hal yang biasa dan sudah terbiasa kita sebagai anak-anak Tuhan itu untuk mendeklar ini. Kita katakan, aduh saya stres banget nih, aduh stres banget nih bulan ini begini, aduh stres banget nih saya sakit begini, aduh stres banget nih. Kita jadi terbiasa untuk acknowledge, untuk mendeklarasikan gitu bahwa kita stres saudara ya. Padahal firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Begitu juga sebaliknya yang namanya ketakutan juga sama saudara. Tanpa kita sadari saudara, kita mengisi kehidupan kita dengan yang namanya kita katakan kita stres, kita pusing, kita susah, kita gak bisa tidur gitu ya, kita capek. Itu selalu yang kita perkatakan saudara. Sedangkan tanpa kita sadari Tuhan berkata di dalam Mazmur 23, kebutuhan kita sebagai domba-dombanya, kita butuh yang namanya makanan, baik itu jasmani maupun rohani saudara. Lalu yang kedua, kita butuh yang namanya ketenangan saudara. Kita butuh yang namanya kepuasan saudara ya. Dan di sini dikatakan di ayat yang kedua, dia membaringkan kita ke padang yang berumput hijau saudara, supaya kita bisa makan dengan tenang. Lalu dia membimbing kita ke air yang tenang, supaya kita itu bisa melepaskan kehausan kita ya saudara ya. Makanya ada tertulis saudara, kita perlu untuk punya rasa cukup saudara ya, untuk punya content heart, dan itu cuma kita bisa dapat di dalam Tuhan ya. Dibimbingnya kita ke air yang tenang, memuaskan dahaga kita, memuaskan kita dengan damai sejahteranya. Bisa tenang gitu saudara ya. Ada orang mungkin uangnya cuma tinggal 5.000 di dompet, atau mungkin ada orang yang ya hidupnya cuma tinggal di kos-kosan atau ngontrak saudara, tapi dia bisa hidup tenang saudara. Kenapa? Karena dia percaya bahwa dia punya gembala yang baik di dalam kehidupannya. Ada orang mungkin yang punya rumah 10, uangnya mungkin depositonya banyak, tapi hidupnya gak pernah bisa tenang. Selalu ada ketakutan, selalu ada kekhawatiran, gak bisa punya damai sejahtera. Pergi ke luar negeri cari damai di sini, pergi ke mungkin ke gunung atau pergi ke danau, pergi kemana untuk mencari damai, tapi gak pernah ketemuin yang namanya damai sejahtera itu. Atau mungkin dia ketemu tapi cuma sesaat aja. Kenapa saudara? Karena damai sejahtera yang sesungguhnya itu kita dapat dari iman percaya kita kepada Tuhan. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Dia selalu memperbaharui saudara, memberikan kesegaran kepada jiwa kita. Ia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, sebagai domba kita perlu dituntun oleh gembala kita. Saudara, kita punya gembala yang baik yang berjalan di depan kita, yang mau menuntun kita. Saudara, saya ingat waktu itu satu perumpamaan. Kalau saudara melihat gembala domba itu biasanya dia jalan di depan saudara. Tapi kalau gembala bebek saudara, dia jalannya di belakang. Itu makanya dikatakan bukan menggembalakan, tapi dia mengangon bebek.
Dia ada di belakangnya dan bebeknya jalan di depannya gitu ya, bebeknya diangon gitu ya untuk jalan. Tapi tidak demikian dengan gembala, saudara. Dia selalu ada berjalan di depan kita, menuntun kita, membuka jalan, saudara ya, untuk supaya saudara dan saya bisa ada di jalan yang benar, ya. Oleh karena apa? Oleh karena namanya apa, saudara? Dia adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan di ayat yang keempat, sekalipun ya aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, yang namanya gembala ternyata dia bawa tongkat, saudara. Dia ada bawa gada juga. Gada itu seperti palu gitu ya bentuknya, saudara ya. Waktu saya renungkan, Tuhan buat apa sih Tuhan bawa tongkat? Buat apa sih Tuhan itu membawa gada? Saudara, bukan buat mukulin dombanya, saudara. Bukan untuk memukul domba-dombanya, saudara. Tetapi saya percaya waktu saya mengerti hal ini, waktu saya mengimani hal ini dan saya berkata saya punya Tuhan yang baik, saya mendapat pengertian yang baru tentang hal ini. Ternyata yang namanya tongkat dan gada itu, saudara, untuk menjaga saudara dan saya dari mungkin serigala, mungkin dari harimau, mungkin dari beruang, dari hal-hal yang jahat. Tongkatnya itu bicara tentang otoritasnya, saudara, dan gadanya itu bicara tentang yang namanya perlindungannya, saudara. Itulah yang menjaga kita, itulah yang menghibur kita, yang membuat saudara dan saya bisa tetap punya damai sejahtera sekalipun kita lewat lembah kekelaman, saudara. Kita tidak takut, saudara. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu adalah gembala kita yang baik, itu adalah Tuhan kita yang baik. Dikatakan aku tidak akan takut bahaya. Kalau kita baca, saudara, di dalam Alkitab, saudara, di dalam Lukas 15 dan di dalam Matius 18 dikatakan bahwa Tuhan itu akan mencari dombanya satu aja yang hilang. Dia akan meninggalkan yang ke-99 dan dia mencari satu dombanya yang terhilang. Begitu pedulinya Tuhan, begitu sayangnya Tuhan sama saudara dan saya. Kalau kita baca di dalam Matius 18, saudara, dikatakan, saudara, kalau mungkin saudara orang yang berdosa, orang yang jatuh, orang yang terhilang, mungkin dunia gak peduli lagi. Tetapi buat Tuhan, dia selalu mau mencari orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang. Bahkan firman Tuhan katakan, maka surga akan bersuka cita waktu Tuhan bertemu dengan orang-orang yang terhilang itu. Kita percaya, saudara, agama adalah usaha manusia untuk bisa ketemu Tuhan, untuk bisa masuk surga. Tetapi kekristenan adalah usaha Tuhan sendiri, gembala kita yang agung, untuk mencari kita, untuk kita bisa kembali bersama-sama dengan dia. Kalau saudara mungkin pernah lihat lukisan yang lama atau kalender yang lama, ada Yesus sebagai gembala, dia menggendong satu ekor dombanya di atas pundaknya, saudara. Dia meninggalkan yang 99 dan dia mencari yang satu. Kenapa, saudara? Karena domba itu kalau nyasar sulit, gak bisa untuk kembali. Dia butuh dijemput sama gembalanya. Dia perlu dituntun sama gembalanya. Oleh karena itu, bagaimana Tuhan menuntun kita, saudara? Dia menuntun kita dengan firman-Nya. Dia menuntun kita dengan suaranya. Yohanes 10 ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Saudara, kalau saudara berkata bahwa saudara adalah domba-dombanya Tuhan, saudara mengenal suara Tuhan. Dan dikatakan, aku mengenal mereka. Dan firman Tuhan katakan, dan mereka mengikuti aku, saudara. Mengenal aku dan mengikuti aku. Nah, Tuhan mau berkata buat setiap kita, dia adalah gembala yang baik. Dan dia mau saudara dengar-dengaran sama Tuhan. Dan dia mau supaya saudara dan saya mengikuti dia, mengenal suaranya. Karena apa, saudara? Dia Tuhan yang mengenal kita pribadi lepas pribadi.
Saudara, dia mengasihi saudara dan saya detail. Tadi kalau dikatakan dia meninggalkan yang 99, dia cari yang satu. Artinya Tuhan peduli buat saudara dan saya secara personal, saudara. Dia Tuhan yang personal. Dia mau punya hubungan sama saudara dan saya secara personal. Makanya saudara, dikatakan penting untuk kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Apalagi hari-hari ini, di saat pandemi seperti ini, di saat gereja tutup, di saat gereja gak bisa melakukan ibadah secara tatap muka, kita masih harus secara online, saudara. Tetapi saya percaya hubungan kita dengan Tuhan itu selalu bisa ada. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang Tuhan mau, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita kenal Tuhan kita, kita dengar suara Tuhan kita. Dan firman Tuhan katakan, waktu yang satu itu hilang, Tuhan tinggalkan yang ke-99, dia cari yang satu. Kenapa, saudara? Karena yang ke-99 ini ada di dalam kawanan domba, saudara. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba-domba Tuhan, kita perlu untuk tinggal di dalam kawanan. Kita perlu untuk ada di dalam komunitas. Jangan nyasar sendiri, saudara, tetapi cari komunitas yang benar. Cari komunitas rohani, saudara. Untuk apa? Untuk bisa saling mengencourage, untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain sebagai kawanan domba Allah. Saudara, jangan takut. Dia Tuhan yang peduli buat setiap kita. Dia Tuhan yang mencari orang-orang yang terhilang. Dia mau membimbing kita. Dia mau menuntun kita. Apapun musim yang sedang kita lewati hari-hari ini, Tuhan selalu mau membimbing dan menuntun kita. Dan tongkatnya, gadanya menjaga saudara dan saya. Di sini dikatakan di ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya percaya waktu kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita, janji Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Kenapa Alkitab berkata demikian, saudara? Karena saya percaya sebagai gembala-gembala yang ada di dunia ini, mungkin mereka memiliki keterbatasan, mungkin mereka memiliki banyak kekurangan, saudara. Tetapi biarlah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadikan Tuhan sebagai gembala agung di dalam kehidupan kita. Dan dia berjanji, saudara, bahwa kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kenapa dia katakan bahwa waktu kita menjadikan Tuhan sebagai gembala agung di dalam kehidupan kita, kita tidak akan kekurangan suatu yang baik? Karena di ayat yang keduanya dikatakan bahwa ia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan ia akan membimbing aku ke air yang tenang. Artinya sebagai gembala agung, Tuhan itu selalu akan membawa kita atau membaringkan kita itu ke padang yang berumput hijau, supaya saudara dan saya cukup makan, supaya saudara dan saya makan dan dapat bertumbuh, dapat hidup, dapat sehat di padang yang berumput hijau. Tuhan selalu mau membawa saudara, bahkan dikatakan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, supaya saudara dan saya bisa makan, ya, makanan yang baik, saudara. Lalu di sini dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Bicara membimbing ke air yang tenang itu, saudara, di mana domba-dombanya bisa minum, ya, bisa melepaskan dahaganya, bisa melepaskan kehausannya ke air yang tenang. Dan di situ domba-dombanya bisa mendapatkan damai sejahtera, bisa mendapatkan yang namanya rest, bisa mendapatkan yang namanya istirahat. Saudara, Tuhan berkata ini kepada Daud. Dia mengatakan bahwa kalau engkau sebagai gembala, engkau bisa membawa domba-dombamu untuk mencari makanan yang baik. Engkau membaringkan dia ke rumput yang hijau supaya dia bisa makan yang banyak, supaya dia bisa makan yang sehat, supaya dia bisa makan yang tenang. Dan engkau juga akan membimbing mereka
ke air yang tenang supaya mereka bisa minum, supaya mereka bisa tenang, supaya mereka bisa memperoleh damai sejahtera, saudara. Makanya ada tertulis di dalam Alkitab, dikatakan Yesus berkata buat murid-muridnya, damai sejahteraku aku tinggalkan bagi kamu. Sebagai gembala yang baik, dia meninggalkan damai sejahtera buat setiap kita. Dan dia katakan bahwa damai sejahtera yang dia berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Saudara, damai sejahtera yang dari Tuhan tidak bisa dibeli di toko damai, saudara. Banyak orang mungkin pergi ke tempat yang sunyi, pergi ke tempat yang tenang untuk mencari damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang sesungguhnya itu, saudara, berasal dari Tuhan, yaitu sesuatu yang berasal dari iman percaya kita. Yesaya 26 ayat 13 katakan kalau nggak salah, bahwa yang hatinya percaya kepadaku, aku jagai dengan damai sejahtera. Mereka yang percaya kepada Tuhan itu hatinya terjaga dengan yang namanya perfect peace, dengan damai sejahtera yang sempurna. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka punya gembala yang baik yang tidak akan pernah membawa mereka, mencelakakan mereka. Yeremia 29 dan 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Jadi apapun yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mempunyai rancangan yang jahat maupun rancangan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan, sehingga waktu kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan, kita tetap bisa tenang, kita tetap masih bisa punya damai sejahtera. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yang memegang kendali segala sesuatunya, itu ada di pihak kita, dan dia tidak pernah merancangkan yang jahat buat setiap kita. Amin, saudara. Lalu pada ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di ayat yang kelima ini Tuhan mau berkata, gembala kita mau berkata kepada setiap kita, domba-dombanya, saudara, di hadapan lawan-lawan kita, di hadapan pergumulan, tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara ya, hidup gak lepas dari tantangan dan pergumulan. Tuhan gak berjanji bahwa langit selalu biru gitu ya, atau tidak ada hujan, saudara. Tetapi Tuhan berjanji dia akan selalu ada beserta dengan kita di setiap jalan kehidupan kita, di dalam setiap musim kehidupan kita. Di sini dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, di waktu kita menghadapi pergumulan, waktu kita menghadapi tantangan, Tuhan mau untuk kita tinggal tenang, untuk kita duduk diam, menikmati hidangan, saudara ya. Apa itu hidangan, saudara? Bicara tentang makanan. Apa itu makanan, saudara? Bicara tentang firman Tuhan. Waktu kita menghadapi pergumulan, waktu kita menghadapi tantangan, saudara, Tuhan mau saudara dan saya untuk tetap tenang, untuk tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan dan mengikuti tuntunannya, saudara. Dan dia katakan, dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Dia mau kita tinggal tenang. Ada tertulis, saudara, di dalam tinggal tenang dan berdoa, disitulah letak kekuatanmu. Saya percaya bukan cuma tinggal tenang dan berdoa, tetapi makan kebenaran firman Tuhan, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Makanya ada tertulis, Maria memilih bagian yang terbaik, ya, yang tidak dapat diambil dari dalam hidupnya. Saudara, waktu kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, yuk kita belajar untuk tenang, untuk duduk, saudara, dan menikmati firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saudara. Saya percaya kekuatan, damai sejahtera, saudara, pengertian Tuhan akan berikan buat setiap kita. Lalu dikatakan yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita, dan kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Waktu kita menjadikan Tuhan
sebagai gembala kita. Tuhan berjanji bahwa kebajikan, kemurahan itu akan selalu mengikuti kita. Sebagaimana Daud, gembala yang baik, saudara, 3-4 ekor kambing dombanya, dia mau melakukan yang terbaik, ya. Bahkan dikatakan dia mau memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Apalagi Tuhan kita, saudara. Dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya barang siapa kita yang percaya kepada dia, saudara, kita akan tinggal diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Mazmur 23 ini menjadi kekuatan buat saya hari-hari ini. Waktu saya merenungkan hal ini, betapa saya punya gembala yang baik di dalam kehidupan saya. Betapa saya punya gembala yang bertanggung jawab di dalam kehidupan saya. Betapa saya punya gembala yang peduli dan sangat personal di dalam hidup saya. Saudara, ada rasa tenang, ada damai sejahtera di dalam hati saya. Saudara, oleh karena itu, saudara, yuk kita renungkan hari ini, banyak renungkan firman Tuhan, khususnya Mazmur 23 ini, saudara. Kenal dia lewat firman-Nya. Saudara gak bisa kenal dia kalau saudara gak baca firman-Nya. Saudara, domba-dombaku mengenal suaraku, domba-dombaku mendengar suaraku. Saudara, mungkin kita tidak mendengar suara gembala kita secara audible, tetapi melalui pembacaan kita akan firman Tuhan, kita mendengar suara gembala kita. Dia Tuhan gembala yang baik, yang selalu mau memimpin, menuntun kita, mengenyangkan kita, memuaskan kita. Saudara, karena dia adalah gembala yang baik, yang dia rindu dan yang dia mau adalah saudara ikutin tuntunannya. Saudara ikutin dia yang berjalan di depan kita. Saudara, saya percaya firman-Nya itu menjadi penerang di jalan-jalan kita hari-hari ini. Saudara, apapun yang terjadi di depan sana mungkin kita gak tahu, tetapi yang kita tahu, kita punya gembala yang baik, yang mau berkata buat setiap kita, kamu tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan dia katakan kebajikan dan kemurahan itu akan selalu mengikuti engkau. Saudara, saya percaya ini adalah kerinduan Tuhan buat setiap kita, domba-dombanya. Saudara, hari-hari ini di dalam tinggal tenang, banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Saya berdoa biarlah setiap kita tetap menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, tetap punya damai sejahtera di dalam Tuhan, karena kita tahu apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang jahat buat kita. Rancangan buat kita adalah selalu rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Amin. Mari jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengar pada hari ini. Kita bersyukur kita punya gembala yang baik, kita punya Tuhan yang baik. Oleh karena itu, mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat segala yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Tuhan, kami mau Tuhan menjadi anak-anak, menjadi domba-domba yang bukan cuma mendengar Tuhan, tetapi kami juga dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau singkapkan buat setiap kami pada hari ini. Biarlah kami boleh hidup di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa rancangan kami di dalam Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau adalah gembala yang baik di dalam hidup kami, dan kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Kebajikan dan kemurahan belaka, itulah yang akan mengikuti kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, kalau ada di antara anak-Mu yang sakit, aku percaya bahwa kuasa bilur darah Yesus menjadi kesembuhan buat mereka. Kalau ada mereka yang berbeban berat,
Biarlah Tuhan menuntun mereka. Biarlah firman-Mu menuntun mereka ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Tuhan, Kau mengenyangkan anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban buat mereka. Aku berdoa Tuhan, kalau ada dari mereka Tuhan yang sedang dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan, Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu buat mereka. Biarlah mereka boleh tetap menaruh pengharapan mereka kepada Engkau dan tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang baik, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi biarlah Engkau terus Tuhan mengerjakan segala yang baik di dalam kehidupan kami, lewat kehidupan kami, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Mari kita satukan di dalam doa syafaat kita. Kami percaya Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal, kami panggil Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh ibadah online pada hari Minggu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama kami, Engkau ada bersama kami. Biar Tuhan Yesus yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik, hari lepas hari sudah memberkati kami anak-anak-Mu Bapa. Kami mengucap syukur tidak henti-hentinya, kami mengucap syukur karena kami percaya kami mempunyai Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Besar kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan Yesus selalu baru setiap pagi untuk kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa pada hari ini ya Bapa, untuk gembala Bapak Gembala kami, Bapak Nikonyo Toraharjo bersama 4 wakilnya. Biar Tuhan dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bukan di negara kami Indonesia ini, tetapi sampai ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Sony Woplo bersama Bapak Handri, Gembala kami CK9. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pakai hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu berada saat ini, Tuhan Yesus berkati. Dan kami boleh mengucap syukur dan terima kasih untuk Bapak Gembala kami, Bapak Iwan bersama Ibu Ola, Bapak Gembala kami GBI Wow. Biar Tuhan pakai hamba-Mu ini Bapak luar biasa. Tuhan berkati kesehatannya, pelayanannya, dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, luar biasa kasih setiap Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Biar Tuhan berkati, pakai lebih lagi Bapak. Kami percaya bersama wakilnya, biar Tuhan di Indonesia ini, Tuhan Yesus hadir. Dan kami percaya banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan untuk bangsa kami ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di bangsa kami, Engkau hadir ada di bangsa kami ini Bapak Indonesia. Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan. Kami percaya ibadah-ibadah online ini untuk banyak jiwa lagi dimenangkan lewat ibadah online. Kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Kami tidak lupa untuk GBI Wow. Tuhan pekerja-pekerja GBI Wow, Tuhan pakai lagi Tuhan. Biar kami boleh setia terus melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Kami percaya Tuhan, kami mau lebih setia lagi melayani Engkau Tuhan.
Biar Tuhan kami diberi roh rendah hati, roh takut Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus berkati semua pekerja GBI Wow, semua jemaat GBI Wow dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Berkati juga kesehatan kami semua ya Bapa. Kami hanya bersandar kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama kami pada minggu ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan untuk terus mendengarkan berkat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Ola ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Pakai lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Biar Tuhan pakai banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Biar Tuhan pakai beri roh hikmat, pengertian, pewahyuan turun atas hamba-Mu ini Bapa. Tuhan berkati Ibu Ola. Pakai dia Tuhan Yesus. Biar Tuhan bentuk Ibu Ola. Biar dia mempunyai roh rendah hati lagi. Dia dipakai Tuhan. Kami percaya. Biar Tuhan yang angkat Ibu Ola. Kami percaya Tuhan yang memilih hamba-Mu ini ya Bapa. Bersama Bapak Iwan. Kami percaya Tuhan Yesus berkati. Berkati firman yang sudah disampaikan Tuhan. Biar firman yang sudah ditabur boleh tertanam, tertulis di dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan terutama kami melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka yang sudah menabur, memberkati GBI Wow perpuluhan. Biar Tuhan berkati mereka lagi. Tangan-tangan mereka Tuhan berkati lagi Tuhan Yesus. Biar Tuhan berkati 100 kali ganda. Mereka akan terima. Kami percaya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan di surga. Tuhan yang akan memberkati anak-anak-Mu Bapa yang sudah menabur. Tuhan berkati. Dan kami tidak lupa berdoa untuk mereka yang hari ini sudah melayani Engkau juga Tuhan. Pemain musik, WL-nya Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka Tuhan. Supaya mereka juga dipakai Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang memilih, Tuhan yang angkat. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkannya. Kami percaya. Pakai GBI Wow lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami percaya GBI Wow dibuka tempat yang terbaik Tuhan sudah siapkan untuk GBI Wow. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta tempat untuk ibadah GBI Wow. Kami minta Tuhan yang siapkan gereja Tuhan. Tuhan yang sudah memilih GBI Wow. Kami percaya Tuhan yang akan mensiapkan tempatnya yang terbaik untuk kami boleh ibadah kembali ya Bapa. Kami percaya. Kami taruhkan doa permohonan kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur pada minggu hari ini ya Bapa. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Glory Jesus, haleluya, amin. Shalom Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Selesai sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ola. Dan saya percaya firman itu begitu memberkati kita semuanya. Dan firman itu akan menjadi rema buat kita semua. Terima kasih untuk istriku yang tercinta Ola, yang sudah bersedia membagi firman yang begitu dahsyat, yang memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan berpisah, tapi sebelumnya mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya bahwa firman itu begitu menguatkan kami dan menjadi rema buat kehidupan ini. Hamba-Mu berdoa untuk Ola, Tuhan, kiranya Engkau terus sertai dia, Kau pakai, Kau tambahkan firman itu sehingga dia menjadi saluran berkat buat kami semua, dan kami semuanya juga
dapat mendapatkan kekuatan daripada firman itu. Terima kasih sekali lagi, ditembus oleh dan darah-Mu yang kudus. Terus Kau yang memelihara olah, Kau yang memimpin, Kau yang menuntun kehidupannya. Terima kasih. Kami hamba juga berdoa untuk semua jemaat yang selalu setia di dalam GBIWO ini. Tuhan, kiranya Engkau menuntun, memimpin, menyertai setiap langkah hidup kami semua. Kau cukupkan, Kau berkati dalam kehidupan kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu. Dan Tuhan, kami pun rindu untuk mendapatkan tempat untuk ibadah offline. Tuhan, kiranya Engkau juga menunjukkan tempatnya. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan berpisah, tapi sebelumnya kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.